wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman hari ini? Bagaimana dengan puasanya? Tetap semangat kan? Baik, hari ini Ustaz bersama dengan Ustaz Anas. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud biasanya terkenal dengan apa ya? Dengan perang yang melawan raja yang jahat yang bernama Jalut. Kalau dalam versi Inggrisnya David versus Goliath. Seperti itu ya. Baik, alhamdulillah. Jadi pada hari ini Ustaz akan menjelaskan ya, Ustaz berdua, Ustaz Izam dan Ustaz Anas bercerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana sih kok bisa Nabi Daud itu bisa menjadi raja? Kok bisa Nabi Daud itu bisa mengalahkan raja yang besar, gagah, ya Ustaz ya? Baik. Jadi berawal suatu ketika dahulu Bani Israel itu sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun dalam keadaan tidak ada seorang pemimpin, yang mana mereka dalam keadaan tidak gulana karena pada saat itu ada seorang raja. Rajanya gimana? Rajanya yang sangat kejam, sangat hebat. Tidak ada setiap kali dia berperang itu kalah, pasti menang terus. Nah, pada saat itu Raja Jalut itu ingin menyerang Bani Israel, Ustaz. Ingin menyerang Bani Israel. Jadi Bani Israel itu merasa ketakutan dengan adanya ancaman dari Raja Jalut. Maka pada saat itu Bani Israel dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan seorang pemimpin atau raja. Maka pada saat itu ada seorang nabi yang bernama Nabi Syam'ul. Nabi Syam'ul. Ya, jadi Nabi Syam'ul ini menjelaskan bahwasanya nanti akan ada seorang raja dari kalangan kalian, tapi orang yang tidak terkenal, Ustaz. Jadi dia tidak terkenal, orangnya orang biasa saja, orang yang tidak punya harta. Punya harta benda gitu, Ustaz? Mungkin punya, tapi ya dia tidak termasuk jajaran orang-orang yang elit, gitu kan? Kalau yang minta tadi orang-orang elit nih, gitu. Berharap mereka itu dijadikan sebagai raja, gitu Ustaz. Jadi orang-orang Bani Israel ini datang kepada Nabi Syam'ul ini minta raja, tapi harapan mereka supaya kalangan mereka yang elit itu supaya ditunjuk jadi raja, gitu Ustaz. Tapi justru yang dipilih malah dari kalangan. Jadi tiba-tiba Nabi Syam'ul itu langsung bilang kepada Bani Israel tadi bahwasanya nanti kalian akan dipimpin oleh seorang orang yang soleh, orang yang taat, ya. Siapakah namanya? Ialah Raja Talut, Raja Talut. Nah, sempat sih Bani Israel itu menolak, Ustaz. Menolak kenapa ya? Menolak karena dia berharap, kok Talut sih yang dipilih, gitu kan? Sedangkan Talut itu orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak punya kedudukan. Sedangkan kami, kata mereka itu orang hartanya nggak, Ustaz? Harta yang ada, tapi tidak sebanding dengan orang-orang yang ada. Jadi ibaratnya beginilah, orang kaya dengan orang miskin lah. Nah, jadi orang kaya ini berharap dia jadi pemimpin, ternyata yang dipilih orang miskin, Ustaz. Gitu. Nah, jadi si Talut ini dipilih menjadi raja. Tapi mereka ragu, masa sih iya kita dipimpin sama Talut yang tidak punya kedudukan seperti itu. Nah, lantas Nabi Syam'ul ini bilang, sebagai bukti bahwa Talut ini akan menjadi raja, buktinya apa? Buktinya bahwa ada peti tabut yang nanti akan dibawakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat. Jadi ya benar. Jadi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, ya sebenarnya dulu ketika di zaman Nabi Musa dan Nabi Harun itu terdapat sebuah peti yang disebut dengan tabut. Di dalam itu terdapat perjanjian Allah dengan Bani Israel. Tapi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal, tabut itu hilang, Ustaz. Nah, salah satu bukti dan hilangnya kemana? Nah itu sebenarnya orang Bani Israel tidak tahu itu hilang kemana. Tetapi pada saat itu tabut hilang dengan sendirinya, dan itu ditegaskan bahwasanya diambil dari sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan bukti tersebut, ya Talut ini bisa mendatangkan kembali tabut yang isinya tadi perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Maka pada saat itu mau tidak mau Bani Israel tadi harus menerima bahwasanya Talut itu sebagai rajanya. Seperti itu, Ustaz. Nah, ketika Talut ini sudah menjadi raja dan Talut itu bersiap untuk menghadapi peperangan menghadap Raja Jalut. Ya,
Bagaimana Raja Jalut itu? Nah, Raja Jalut ini terkenal dengan raja yang sangat kejam dan zalim. Oh gitu. Iya, jadi Raja Jalut ini karena dengan kesombongannya merasa dirinya paling hebat, akhirnya ini Raja Jalut ingin berperang dengan Raja Tolut yang merasa Raja Tolut itu pasti kalah. Oh, jadi Raja Jalut itu udah sombong duluan gitu ya, gitu. Pasti akan kalah Raja Tolut gitu ya. Makanya dengan PD-nya seketika itu Raja Jalut ini kan pasukannya banyak saat itu, gede-gede badannya kan. Nah, pas ketika berperang dengan Raja Tolut, akhirnya Raja Tolut berbondong-bondong sama kaum Bani Israel, ya seperti itu. Pasti mereka kalah lah gitu ya. Judulnya pas pokoknya Jalut ini sudah confident ya, mereka pasti gampang lah saya ngalahin mereka seperti itu ya. Oke. Oh jadi Raja Tolut ini akan menyerang Raja Jalut ini akan menyerang Bani Israel yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Tolut. Nah, tapi Ustaz, setelah Raja Tolut ini diangkat menjadi seorang raja, jadi Tolut ini sudah mempersiapkan pasukan, Ustaz. Sudah mempersiapkan pasukan, tujuannya ingin menyerang duluan sebelum mereka diserang sama Jalut. Nah, jadi begitu. Jadi Tolut ini sudah mempersiapkan pasukan yang besar, ya. Tapi pada saat itu belum ada seleksi. Jadi Bani Israel ini juga ada punya satu kelemahan, yaitu sombong juga. Ya, jadi Bani Israel sombong juga. Jadi merasa pasukannya sudah besar, jadi dan mereka merasa punya segalanya, punya kekuatan. Mereka pada awalnya bisa menyertai peperangan tersebut. Tapi kata Tolut sebelum berangkat ke medan perang, Tolut bilang begini, wahai Bani Israel, ya, perjalanan perang kita ini sangat panjang dan jauh. Jadi Tolut meminta pasukannya untuk bersabar dalam perjalanan ini, karena perjalanannya jauh sekali. Jauh. Ya zaman dulu belum ada mobil, apalagi pada pasir. Seperti itu. Kalau zaman sekarang sih kita keluar negeri juga pakai pesawat bisa gitu. Kalau sekarang zaman dulu nggak ada, mereka jalan kaki, pakai kuda, paling cepat mereka unta. Nah seperti itu. Dan yang punya unta pun tidak semua pasukan gitu. Jadi sebagian besar mereka pejalan kaki. Nah Tolut bilang begini, nanti ketika menyeberangi sungai, aku berharap kalian hanya meminum sekedarnya saja, Ustaz. Nggak boleh banyak berarti katanya. Supaya apa hikmahnya nanti akan dikasih tahu sama kamu. Seperti itu. Jadi benar ya, pada saat mereka berjalan, Bani Israel ini sudah mulai mengeluh, Ustaz. Capek. Gimana sih? Jauh banget, nyampe Ustaz. Gitu. Akhirnya si Bani Israel sebagian ada yang meninggalkan pasukan. Yang jumlahnya banyak berkurang, Ustaz. Jadi sedikit gitu. Nah, jadi ketika mereka menyeberangi sungai, mereka yang tadi sudah kelelahan, sudah haus gitu, mereka melihat air itu langsung nyemplung dan mereka bukan hanya sekedar minum, berenang mereka. Sampai akhirnya sudahlah, aku nggak mau lanjutin lagi perang, aku mau di sini aja. Seperti itu. Maka sisalah pasukan yang kecil tadi. Nah, pasukan kecil ini ternyata ada satu orang yang kecil, Ustaz. Oh, saya tahu Ustaz, yang kecil itu siapa? Itu saya baca dan ternyata itu tuh anak kecil yang hebat, yang punya keberanian yang tinggi. Itu namanya Daud. Ya, benar Ustaz. Jadi pada saat itu ada seorang anak kecil ini dia ingin menyertai peperangan. Tapi pasukan Bani Israel ini meragukan. Biasanya anak kecil ini mau ikut perang, yang ada ntar mati duluan sampai gitu. Terus ternyata Allah SWT memerintahkan pada Tolut untuk merekrut Daud kecil ini. Seperti itu, Ustaz. Terus bagaimana jalan peperangan itu? Nah, pas ketika itu yang Daud ini ikut aja pas perang dengan Tolut yang melawan Raja Jalut. Nah, dengan PD-nya Daud ini dengan perang ini dengan menggunakan senjata ketapel, Ustaz. Oh, pakai ketapel? Iya. Ketapel itu? Iya, ketapel batu. Ketapel yang pakai karet itu? Iya. Tapi dengan izin Allah, Ustaz, hebatnya Daud ini bisa mengalahkan raja yang besar. Gimana caranya, Ustaz? Itu dengan diselepet. Ketapel ya? Matanya sampai Raja Jalut itu tumbang dan akhirnya nggak berdaya dan kalah di akhirnya. Oh gitu. Iya. Jadi
Daud itu menyerang tuh pertama bukan pakai pedang atau bukan pakai apa? Bukan kan, kalau kita kan secara logika mungkin nggak masuk akal ya. Kalau cuma nanya ketapel mah, ya kita juga bisa kan alasan ya. Kalau Raja Jalut langsung dengan izin Allah itu langsung tumbang dengan satu selepetan. Satu Hebat, Sat. Iya. Wah, luar biasa ya. Berarti Nabi Daud yang mengalahkan Jalut. Yang mengalahkan Jalut. Berarti pada saat itu Taulut sempat ketemu nggak sama Jalut? Ketemu dengan Taulut. Tapi yang kalah siapa? Yang kalah Taulut. Taulut kalah. Sempat mau kalah. Sempat mau kalah si Raja Taulutnya Ya. ketika berhadapan dengan Jalut. Berarti yang mengalahkan itu Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah, teman-teman, lihat anak kecil yang bernama Daud alaihissalam bisa mengalahkan orang yang super besar. Ya, yang mana kita tahu, kita kenal Jalut ini orangnya yang raksasa, badannya besar, badannya kuat. Tapi dengan izin Allah dia bisa dikalahkan dengan Daud. Ya, hanya menggunakan apa tadi? Ketapel. Ya Allah, ya Rabbi, di luar nyaman banget ya. Padahal Jalut ini ternyata sebelum perang dengan Taulut ini sering menang padahal perang itu. Tapi ketika sekarang nggak tahu kenapa bisa kalah gitu. Oh iya. Wah, berarti itu sudah di luar ibaratnya nggak kegambar atau nggak kebayang sama pasukan mereka. Bisa ya Jalut dikalahin sama anak kecil pakai ketapel. Hebat banget ya. Oke, jadi setelah Jalut itu kalah sama Daud, maka yang memenangkan peperangan itu adalah pasukan Taulut atau Bani Israel. Ustaz, setelah peperangan tadi kan Jalut sudah kalah tuh dengan Nabi Daud alaihissalam, dan mereka akhirnya pulang kampung lah ya, pulang ke negeri mereka di Palestina. Dan kok bisa Ustaz Nabi Daud bisa menjadi seorang raja? Nah itu Ustaz. Jadi Nabi Daud ini kenapa bisa menjadi raja? Karena Raja Taulut itu yakin bahwa sesosok Nabi Daud alaihissalam ini kelak akan menjadi raja yang besar ya. Nah di situ juga Nabi Daud diangkat menjadi nabi ya. Makanya di situ setelah Nabi dewasa adalah diangkat menjadi raja dan bisa menguasai Bani Israel dan menjadi memimpin Bani Israel. Tapi dengar juga mukjizat Nabi Daud itu luar biasa juga Ustaz. Jadi salah satu di antara mukjizat Nabi Daud itu adalah yang pertama dia bisa menggunakan besi. Jadi dia bisa membuat senjata, membuat baju perang menggunakan besi. Tapi besi itu nggak perlu dipanasin, Ustaz. Kan kalau kita kan kalau mau buat pedang bakar dulu, lama ya, ditempa dulu gitu kan. Tapi kalau Nabi Daud cukup dengan menggunakan tangannya juga, tangan begini ya, nggak tahu yang seperti itu. Dan dia menjadi pedang bagus dan bisa membuat rompi perang seperti itu. Dan yang paling luar biasanya lagi, Ustaz, mukjizat Nabi Daud itu, beliau ini bisa berzikir. Kalau kita zikir bareng siapa? Sama manusia, ya kan? Sama teman. Tapi Nabi Daud alaihissalam ini bisa berzikir bareng sama gunung. Bareng sama gunung, Ustaz. Jadi gunung sama gunung itu berzikir bareng sama Nabi Daud. Itu luar biasa Nabi Daud ini. Dan yang kelebihan Nabi Daud juga adalah beliau mempunyai suara yang sangat indah, sangat bagus, sangat merdu sekali. Jadi Nabi Daud ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab, yaitu kitab Zabur. Nah, di dalamnya itu sebenarnya berisi tentang syair-syair. Jadi di dalam kitab Zabur itu berisi syair-syair yang bisa didendangkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Tapi isi dari syair-syair itu adalah tentang syariat Allah, tentang ketauhidan Allah, seperti itu Ustaz. Terus Ustaz, ketika Nabi Daud sudah menjadi raja, bagaimana Ustaz? Nah, ketika Nabi Daud sudah diangkat menjadi raja, nah Bani Israel ini sempat ada keraguan, tapi karena yang mengangkat dari Raja Taulut akhirnya menerima bahwa Nabi Daud ini menjadi raja dan diangkat menjadi nabi juga. Nah, itu selesai kita. Bukannya nanti ketika Nabi Daud alaihissalam itu sudah menjadi raja, nanti beliau punya keturunan yang sangat luar biasa juga. Oh iya, nah itu namanya Nabi Sulaiman. Yang nanti itu tuh bisa menguasai semua ya. Jadi saya teringat ini Ustaz, kalau dengerin kisah Nabi Sulaiman ini tentang Avengers. Avengers itu kan manusia super semua Ustaz ya. Iya. Tapi itu fiksi Ustaz. Nah, kalau di zaman Nabi Sulaiman ya real. Gimana
nggak superhero ya Ustaz. Jadi Nabi Sulaiman itu benar-benar real superhero Ustaz. Bagaimana tidak? Angin ditaklukin Ustaz. Jadi kendaraan Nabi Sulaiman itu angin. Terus apa namanya? Bisa menguasai bahasa binatang, ya kan? Bisa juga menaklukkan jin Ustaz. Pasukannya jin kan? Kalau pohon-pohon Ustaz, Ya mereka ibaratnya Nabi Sulaiman itu bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk selain daripada manusia. Jadi luar biasa. Jadi ternyata Ustaz, dari Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam seorang nabi dan rasul dan juga menjadi raja, akhirnya beliau menurunkan sebuah keturunan, ya, keturunan yang sangat baik, keturunan yang sangat luar biasa yang akan meneruskan perjuangan Nabi Daud alaihissalam. Baik Ustaz, kira-kira hikmah dari kisah yang kita sampaikan hari ini Ustaz, ya, pada teman-teman semuanya yang bisa kita ambil apa Ustaz? hikmahnya itu Nabi Daud ini adalah orang yang memberani, ya, orang yang sabar saat ya. Makanya kita harus mencontoh sikapnya Nabi Daud juga. Kita harus menjadi seorang penyabar karena suatu perjalanan itu kalau nggak sabar, ujung-ujungnya nggak ada hasilnya. Nah, gitu. Juga di antaranya juga hikmah yang bisa kita ambil adalah sesuatu yang mustahil itu pasti akan terjadi dengan izin Allah Ustaz. Bahkan tadi disebutkan oleh Ustaz Anas tadi kuncinya sabar, ya kan? Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Bahkan Allah sendiri juga minta pertolongan kepadaku. Pertama dengan cara apa? Sabar yang pertama. Yang kedua dengan sholat dan doa. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian kisah Ustaz, Baik teman-teman, mungkin cukup sekian kisah yang Ustaz Izam dan Ustaz Anas sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan inspirasi atau menjadikan suri tauladan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita juga bisa memiliki tekad juang, kesabaran dari seorang Nabi Daud alaihissalam yang mana nanti akan memberikan suatu kebaikan kepada kita semua. Mungkin itu saja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.